Pada tanggal 6 dan 9 Agustus, kota Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom oleh sekutu. Selanjutnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Syahrul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC Jepang dari Tokyo, yang ternyata siaran itu tertangkap di Indonesia oleh golongan muda. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apakah kalian sudah mendengar jelas tentang berita kekalahan Jepang barusan? Belum, Bung. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut saya, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan juga Nagasaki. Oleh sebab itu, Jepang menyerah tanpa syarat. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Tetapi, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat sedemikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Bung Syahrir benar, kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan rakyat agar segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Insinyur Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Tepat sekali. Kalau begitu, Bung Wikana dan Syahrul, kalian pergi ke kediaman Soekarno untuk memberikan kabar ini. Saya dan yang lainnya akan memerintahkan anggota pemuda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sekitar 9 malam. Keduanya menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Atta, Iwa Kusuma Mantri, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Apa maksud saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu di radio BBC di Tokyo, dari Tokyo di Bandung. Maka dari itu, kami golongan para pemuda berkumpul dan mengadakan rapat, dan hasilnya adalah semua setuju jika Bung Soekarno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakan terlebih dahulu dalam rapat PPKI. Kita tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia sendiri, bukan dari bangsa lain. Bukan begitu, Bung. PPKI tugasnya adalah untuk memerdekakan Indonesia, yang dimana kita harus mempersiapkan itu dengan rapat PPKI. Apa kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji Jepang itu? Jepang bahkan telah kalah dalam perang sucinya itu. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan pasukan armada milik Jepang. Coba kau perlihatkan padaku, mana bukti kekuatan yang kau pertimbangkan itu? Apa tindakanmu nanti untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana nanti kita bisa mempertahankan kemerdekaan? Coba kau bayangkan bagaimana kita akan tegak di atas kekuatan sendiri. Tapi, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, maka semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang sudah ditunggu-tunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, kalau begitu. Izinkan kami dari golongan tua untuk membicarakan hal tersebut. Baik, kalau begitu kami tunggu. Kemudian, para anggota golongan tua membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para golongan muda ingin memproklamasikan dengan segera. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung.
kita harus mempersiapkan secara matang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara menghadapi sekutu yang hendak berniat berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi pada sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda, pikiran mereka terlalu pendek. Kita harus memikirkan ke depan, harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang sedang menunggu. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah yang kesal. Dengan demikian, usaha para pemuda agar segera memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 12 dini hari, golongan muda melakukan rapat di asrama Baperpi, Jalan Cikini nomor 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pemimpin Sudanjo Sudi. Mengapa kalian datang sepagi ini? Kami ingin membawa Anda dan Soekarno untuk ikut dengan kami ke tempat pengasingan. Pengasingan? Apa yang saudara maksudkan? Iya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman bentrokan antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kalau begitu kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anaknya ikut serta, Bung, karena itu menjamin keselamatan mereka. Baiklah, kami akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Suebarjo pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Katakanlah padaku di mana keberadaan mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka ketika kembali ke Jakarta nanti, dan aku akan menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada 17 Agustus 1945 selambat-lambatnya pukul 12. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percayakan itu padaku. Baiklah, kami akan tunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Hei nak, bisakah kalian mengantarkan kami ke Rengas Dengklok? Baik kalau begitu, Pak. Sementara itu, di Rengas Dengklok, para pemuda dan golongan tua sedang berunding. Nah, sekarang jelaskan, apa maksud saudara-saudara membawa kami? Maaf atas kelancangan kami, Bu, tapi ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan permasalahan tentang proklamasi kembali. Bukankah tempo hari kita sudah membicarakan tentang kemerdekaan ini? Yang kalau kemerdekaan ini dilakukan oleh PPKI. Benar adanya, tapi kami semua berpendapat, mengapa harus menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI ketika kita bisa bergerak dengan kekuatan sendiri? PPKI adalah bentukan Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selain itu, kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis, Bung? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kita akan selamanya menunggu janji manis
itu, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajah di tanah air kita sendiri. Mereka harus bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semuanya dengan kepala dingin, tidak perlu ada ketegangan. Sidang ke-9 membahas Soekarno dan Muhammad Hatta menjauh dari perehatan ini. Kemudian mereka berunding. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya secara matang, tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya dan saya mendukung mereka. Akankah kita bisa? Karena sebetulnya kita memang kecil. Sekecil ini apakah mungkin kita bisa memerdekakan Indonesia? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha akan ditemukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta juga menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang dan sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Ya, baiklah, saya setuju. Kita akan melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Sekitar pukul 5.30, rombongan dari Jakarta sampai di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu bagaimana keputusannya? Keputusan kita melaksanakan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Setuju! Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya sebaiknya jika besok. Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya esok pagi. Baik, kalau begitu mari kita kembali ke Jakarta. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lebih lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah teks proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat, Bung. Tapi hari sudah malam. Pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan. Apalagi kita sedang membahas tentang rencana teks proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita meminjam rumah perwira Jepang yaitu Laksamana Maeda? Saya setuju. Ayo Bung, kita ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. Mengapa kita ke rumah Laksamana Tadashi Maeda? Untuk merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan. Baik, Bung. Selamat datang. Silakan masuk Bapak-bapak. Tunggu dulu. Bagaimana kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang. Silakan masuk semua. Selama Anda berada di rumah saya menjamin keselamatan kalian semua. Baiklah, lalu di ruangan mana kita dapat merumuskannya? Silakan berdiskusi di ruang makan, saya akan pergi beristirahat. Setelah peserta rapat berbuka puasa, sholat maghrib, dan ibadah lainnya, kemudian peserta rapat langsung memulai rapatnya. Baiklah, kita mulai sekarang saja. Bagaimana usulan kalian tentang naskah proklamasi yang akan kita bahas? Belum ada, Bu. Kali ini kami masih memikirkannya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki konsep teks proklamasi. Oh, sudah siap pembacanya? Dengan senang hati. Bagaimana kalau kalimat pertama dalam naskah proklamasi diambil dalam rumusan BPU PKI? Baiklah. Lalu, rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya. Ide yang bagus. Ada usulan lain? Menurutku, bagaimana kalau kalimat kedua kita ubah dengan pemindahan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Bagaimana kalau untuk penandatanganan teks ini dan yang lainnya kita bicarakan juga kepada golongan muda? Setuju? Setuju, Bung. Baiklah. Bung, bagaimana? Atas nama siapakah proklamasi ini akan dilaksanakan? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Lalu, bagaimana dengan yang lain?
Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika kita lakukan dengan deklarasi Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksudnya, semua yang datang pada malam ini akan menandatangani teks proklamasi itu. Apakah yang lainnya setuju? Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? PPKI adalah bentukan Jepang dan anggotanya juga diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah hasil usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatanganinya? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta sudah setuju. Naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik dan penandatanganan akan dilakukan setelah naskah selesai diketik. Bu, tolong ketikkan teks proklamasi ini. Baik, Bu. Dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Melik, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Beberapa kata yang diubah yaitu kata tempoh menjadi tempo dan kata Jakarta 17 Agustus 45 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 1945. Setelah selesai diketik, hari ini juga, tepatnya hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan IKD. Namun, karena alasan keamanan, maka dipindahkan di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah, semua dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu karena telah mendampingi saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Terima kasih Tuhan karena telah memberikan jalan untuk bangsa kami dapat melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah Bu, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Loh, bukannya kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana Pak? Oh iya, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana kalau Ibu sekarang menikahikannya? Tetapi Ibu hanya mempunyai kain berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja Bu. Ibu buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha mengerjakannya. Bagaimana kalau kita namakan bendera tersebut Sang Saka Merah Putih? Ide bagus Bu. Ya, bendera pusaka Sang Saka dan berwarna merah dan putih. Berarti Sang Saka Merah Putih. Baiklah, kalau begitu Bapak beristirahatlah dulu untuk mempersiapkan proklamasi besok yang akan berlangsung. Ini benar. Baiklah. Proklamasi kemerdekaan hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di Jalan Penggangsaan Timur nomor 56 dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sesaat sebelum upacara dimulai. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap Bu, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian! Kalian mendapatkan penghormatan untuk mengibarkan bendera merah putih untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka, bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi
Kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan itu. Seianya berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulakan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, sekarang kita telah merdeka. Tidak ada ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara yang merdeka, negara Republik Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Sampai akhir menutup mata. Bendera siap pada sang saka merah putih.